Hai, ada banyak make up yang gue beli gara-gara packagingnya menarik mata. Selain cakep di foto dan video, suka aja kalau dipajang atau dipegang dan dilihat gitu. Soalnya nggak pakai make up setiap hari kan, jadi sekali-sekali dilihat lah, naikin mood. Kalau bikin senang, berarti pertanda bagus kan? Tapi kalau bagus hasilnya di muka, itu urusan beda lagi. Jadi di video ini, gue bakal full face bikin doin look pakai make up berpackaging estetik. Entah desainnya cantik, atau warna packagingnya nyeni, dan sebagainya. Intinya gue pengen lihat apakah produk-produk ini hasil akhirnya secakep kemasannya atau enggak. Let's get to the video. Pertama, tentunya primer. Gue punya Anti-Cakey Lock and Smooth Gripping Primer dari Mother of Pearl. As a whole, gue suka banget sama estetika brand lokal ini. Warnanya kayak mutiara, kayak namanya. Buat formula, dia adalah tipe primer gel yang lengket di kulit. Dibanding bikin halus, dia lebih berfungsi untuk bikin barrier, sehingga kompleksian yang lo pakai lebih nempel dan tahan lama. Gue cukup suka sih sama produknya, meski nggak gue pakai setiap make upan. Biasanya gue andalkan kalau pengen look tahan lama seharian. Tapi meski packagingnya cakep, dia ada problem warnanya suka ngeletek gitu lama-lama. Kalian bisa lihat kayak ada bagian mirip bolong-bolong warnanya. Semoga improve ya kemasannya, soalnya kalau formula dia udah bagus. Next step yang biasa gue apply adalah color corrector. Concealer palette punya Focalor ini lucu banget, manis packagingnya. Bahannya plastik, warna-warni concealer di balik penutup bikin gue inget etalase es krim. Masalahnya, nggak semua shade terpakai karena dia super terang warnanya di kulit sawo matang gue. Tapi gue nggak bakal nge-cheat pakai produk lain, jadi tetap pakai shade peachy pucat, hijau, dan beige terang paling atas. Si shade hijau buat kemerahan dan bekas jerawat merah. Yang ini masih bisa dipakai di gue, pas ditipak concealer cukup nyatu gitu. But that's it. Yang lain tuh bukan terang, tapi terang. Buat bekas jerawat hitam, 5 o'clock shadow, sama kantung mata hitam, di gue bisanya shade orange, bukan peach terang begini. Dulu pas pertama punya palet ini, gue coba dan ashy jatuhnya. Kalian bisa lihat ini bukan color corrector di gue, tapi highlight concealer saking terangnya. Gue coba blend juga malah jadi abu-abu. Tapi ya gimana ya, gue nggak bisa nyoba produk lain, jadi dipakai aja. Lo bisa lihat buat under eye, again, terlalu terang dan abu. Jujur dari sini gue takut seluruh make upnya jelek karena dari kompleksiannya udah rada-rada begini. Buat concealer biasa, gue ambil MOP lagi. Again, warna ala-ala mutiaranya itu yang menarik perhatian mata. Dia nggak seterang si Focalor tadi, tapi masih terang ya. Dia tipe creamy medium to full coverage. Setelah di blend, masih keterangan jujur, I don't know. Skin Tint YOU ini kemasannya simple dan chic. Dengan harga under 100.000, dia super cakep sih, kokoh pula. Bentuknya unik, nggak bulat atau kotak. Kabar baik, dia skin tint dengan coverage bagus. Teksturnya nggak gitu cair, medium coverage. Masih ringan, cocok banget dipakai daily look. Di blend gampang, kelihatannya tuh ke kulit. Salah satu rekomendasi gue kalau kalian pengen complexion cukup affordable yang ringan. Kabar buruknya, shade 2708 agak terang. Jadi semua cream products di video ini keterangan di kulit gue. Kelihatan banget muka gue ashy. Not good. Gue ada sih ide biar lebih seimbang, tapi entah nanti berhasil atau enggak. Si concealer balik lagi dari MOP. Dia medium to full coverage, tipe-tipe produk buat look glam makeup, bukan daily makeup no makeup menurut gue. Creamy dan cepat ngeset, jadi cepet-cepet harus di blend. As a product, I like it. Tipe concealer yang beneran nutup gitu loh, nggak perlu dipakai berlayer-layer, paling pastiin under eye lo terhidrasi cukup baik biar nggak cepet creasing. Dia ada built-in sponge juga, tapi cuma sekali gue pakai sih agak keras soalnya. Lebih suka blend pakai modelan cushion puff. Meski muka gue udah kayak ubin terangnya, gue tambahin shade paling terang di concealer palette Focalor tadi sebagai highlight. Jangan ditiru sih kalau makeup lo udah terlalu terang, mending langsung shading aja. Tapi ini biar makeup gue habis kepake ya, gue pengen lebih berdimensi juga. Selain packaging banyak ornamen, gue juga suka packaging makeup yang simple dan clean. Brow pencil punya Focalor ini chic dan cakep. Ada accent dikit di paling atas. Ada spulinya juga, bukan tipe diputer, tapi naik turun. Pensilnya gue suka, nggak terlalu lembek, tapi nggak terlalu keras juga. Jadi enak pas dipakai. Pigmentasinya juga cukup, nggak terlalu pigmented ngeblok gitu. Gue nggak jago ngalis, tapi dia mempermudah hidup gue banget waktu ngisi dan memperpanjang alis doang. Loose powder gue ambil dari Pink Flash cuma karena dia warnanya pink sih. I mean, dia juga lucu, plastik bulat kecil gitu, compact. Hati-hati sama motif bolong kontainernya ya kalau pakai si puff. Pas di-apply beneran ditepok-tepok biar nggak nyetak. For the formula,
It's okay, dia under 30.000, menurut gue udah cukup halus dan bantu make upnya lebih tahan lama. Nggak super istimewa emang oil controlnya, tapi cukup kok. Nggak kerasa kering atau ketarik di muka. Kalau nyari bedak tabur budget terbatas, why not? Yang gue maksud dengan cara ngakalin complexion terlalu terang ini adalah pakai powder foundation punya Dirmi Beauty shade N02 yang terlalu gelap di gue. Dia lucu deh warnanya, kayak kalem gitu. Dia ada perinya juga, terus ada container puff juga di paling bawah. Cuma di sini gue pakai brush apply-nya. Pakainya di area luar wajah, kayak di area biasa lo pakai kontur. Biar apa? Biar lebih berdimensi dan lebih halus. Nggak ngegaris maksudnya. Sekalian biar powder foundation kegelapan ini kepake. Kalian bisa lihat muka Ashy gue lebih mendingan dengan adanya warna lain di muka. Udah lebih nyatu lah ke leher. Buat eyeshadow, gue sebenarnya punya banyak pilihan, tapi pilih dua ini. Eyeshadow bulu-bulu ini super cakep, bisa dimainin lo usap-usap terserah. Yang ini bulu-bulunya putih, jadi emang agak cepet kotor sih. Kalau isinya, super usable karena ada eyeshadow sekaligus blush gradasi. Si ungu juga cakep banget, ada kelopak bunga dikit di packaging. Isinya buat pencinta ungu banget sih ini. Yang shade pink gede itu nggak tahu ya, bisa dijadiin blush juga atau enggak. Terlalu pucat soalnya di gue. Pertama ambil shade mid-tone pinkish dari palet bulu-bulu. Apply di lengkung dalam mata. Mungkin aneh penempatannya. Tapi ini buat kontras sama cut crease yang bakal dibikin nanti. Beralih ke palet satunya, ambil shade ungu pucat ini dan apply dari tengah ke luar mata. Dia shade terang atau pucat, jadi perlu di-build biar muncul. Kasih di under eye juga, biar looknya lebih nyatu. Ini mungkin malah kelihatan lebih ashy ya, tapi sabar aja belum selesai. Nah, makanya kita tambah shade ungu lebih gelap di outer V. Secara formula, dua palet ini mirip-mirip sih, pigmentasinya tipe buildable dan powdery dikit. Kalau shimmernya, modelan lebih mirip glitter super sparkly, tipe favorit gue. Biar transisinya lebih halus, apply shade lebih gelap memang mesti sabar, biar nggak ngeblok. Pakai concealer buat bikin cut crease. Sekarang gue suka ukuran lebih gede sih, jadi bikinnya nggak dari sudut mata, tapi lebih ke inner corner. Pakai flat brush, terus di-tap sampai bentuk yang diinginkan. Bentuk pas di kelopak lebih panjang yang atas, makin ke bawah makin pendek. Buat ngeset, gue langsung gunain shade beige terang ini. Pakai flat brush berbeda, kayak diteken-teken gitu biar pigmentasinya lebih muncul dan enggak kebanyakan fallout. Biar transisinya ada lagi, blend ulang ujung-ujung cut crease pakai ungu pucat pertama. Gue mau mempertajam garis mata, jadi ambil shade ungu paling gelap ini dan apply di eyeline. Buat eyeline bawah ujung, dibikin lebih panjang ala-ala doyin makeup lainnya. Flat brush super kecil bakal sangat membantu step ini. Standar lah ya waktu bikin egyossal. Isinya pakai shade terang tadi, terus garisnya manfaatin kontur lo. Next, kesukaan gue, apply shimmer ini di tengah kelopak mata. Dia base-nya nyaris transparan, jadi nggak nutup banget warna di bawahnya. As you can see, super sparkly, super glittery, super pretty. Oh iya, apply di egyossal sama garis lengkung cut crease. Kelihatan kan ya gimana? Dia bakal bikin garis kontrasnya lebih tajam sekaligus cakep. Eyeliner duo dari Nerea Dream ini gue pilih karena again, warnanya pink pucat nggak neko-neko. Fungsional banget loh dia, yang bagian pensil diputer memudahkan hidup abis pas bikin garis mata. Soalnya lebih presisi dan nggak geli pas dipakai dibandingin yang tipe spidol. Buat pemula, dia juga jadi alat belajar yang relatif gampang. Gue bikin garis lurus buat base eyeline, kemudian di blend pakai flat brush. Tuh, gampang banget kan jadinya? Kalian bisa berhenti di sini, tapi gue lebih suka lebih runcing lagi, jadi timpa pakai si aplikator brush satunya. Lihat, minimal effort, tapi hasilnya maksimal. Ini maskara paling baru yang dipunya, tapi langsung jadi salah satu favorit gue. Sebelumnya udah punya yang pink, sama-sama cakep. Nah, yang ungu ini lebih ke lengthening dan bikin lentik. Kalian bisa lihat warna pastelnya lucu dan tulisannya ada efek hologram gitu. So cute. Kayak kata gue tadi, si ungu ini adalah maskara versi bikin panjang dan lentik dari Baren Bliss. Yang bagus-bagusnya sama kayak si pink, nggak gumpal, ringan, tahan lama. Bedanya, yang ungu bikin lentik kepisah dan efek lebih panjang dibanding volumizing. Paling dia emang masih PR dibersihin sih, enaknya pakai oil based cleanser gitu, kayak cleansing oil atau cleansing balm. Buat kontur, I know, kesannya ini lagi, tapi kemasan Judy Doll ini emang cakep jujur. Waktu masih baru, dia juga ada print gitu di produknya. Ini udah nggak ada saking seringnya gue pakai. Kalau ngomongin formula dan hasil pemakaian, gue suka karena dia konturnya yang cool tone leaning.
jadi shadow hasilnya lebih natural gitu, nggak warm. Pigmentasinya juga buildable, jadi nggak takut tiba-tiba ngeblok madi gitu di muka. Selain punya dua shade contour, dia juga ada highlight matte dan highlighter sparkly. Sama-sama bagus, shimmery highlighternya emang cukup glittery, bukan tipe natural basah, tapi nggak chunky kok. Karena si palet bulu-bulu Goo Goo Tails ada blushnya, jadi gue pakai yang itu aja. Dia tipe gradasi gitu, makin banyak kecampur yang putih ya makin terang. Blushnya lebih powdery dari eyeshadow-nya by the way, jadi jangan lupa di tap-tap dulu. As you can see, dia pink neutral to cool tone. Bukan blush matte finish, dia ada partikel kilaunya. Jadi kayak shimmery blush lah ujung-ujungnya. Pigmentasinya buildable, karena gue kebanyakan campur sama yang putih, somehow agak ashy keterangan di kulit gue. Mungkin karena complexion gue keterangan juga, soalnya udah pernah gue pakai dan oke-oke aja kelihatannya. Alasan pilih setting spray dari Dazzle Me adalah packaging mereka warnanya cukup mencolok ya. Kombinasi warna ungu dan hijaunya cukup nyeni. Secara ukuran dia juga compact, meski gue berharap mereka ngeluarin versi lebih gede, minimal 100 ml deh. Soalnya 60 ml rada kekecilan in my opinion. Semprotannya tipe rata dan agak deras ya, tapi belum brutal kok, tenang. Tulisannya Dewy Fix Setting Spray, emang ngasih efek glow di muka dan bukan totally matte. Secara realistis, dia nggak nahan minyak seharian, masih adalah namanya muka pasti berminyak throughout the day, tapi dia beneran bantu makeup lebih tahan lama. Dia juga bisa dipakai sebelum makeup, dijadiin primer. Ide video ini datang dari lip duo bentuk AirPod punya Goo Goo Tails. Kalian harus lihat kegemasan lipis ini, lucu banget. Isinya ada dua, tipe lip velvet sama glossy. Ada aplikatornya kok, disimpan di tengah-tengah. Pertama gue pakai si lip velvetnya. Formulasinya lembut dan powdery, bisa blurring garis-garis di bibir. Pigmented juga, bisa nutup bibir gelap two tone gue. Jelas nggak transfer proof ya, soft gitu kelihatannya di bibir. Suka. Buat ombre, gue timpa deh sama yang glossy. Dia pigmentasinya jelas lebih tipis kalau dibandingin sama yang velvet. Glossinya nggak lebay, tapi cantik di real life ataupun kamera. Hasilnya manis banget lihat. Mana harga lipis ini nggak nyampe 50.000 dan udah dapet dua warna. Murah deh hitungannya. And here's the final look. Menurut lo gimana? Di samping muka gue yang jelas masih ashy kalau dibandingin sama leher, I think hasilnya oke-oke aja. Apakah secakep packagingnya? Lumayan lah, nggak jomplang amat jelek gitu bedanya. Yang paling gue suka jelas eye look-nya ya. Tapi mari kita rekap gimana hasil produknya, apakah sebagus packagingnya atau enggak. Primer MOP, warna packaging cakep meski lama-lama ngeletek. Tipe primer lengket dan bantu bikin tahan lama. Gue pribadi nggak pakai setiap hari, pas mau pakai makeup seharian aja. Concealer palette Focallure, kalau lo skin tone-nya terang bisa pakai. Kalau mirip gue, nggak deh mending beli satuan kayak Sanye. Manis sih tampilannya, tapi muka ashy kurang manis di mata. Skin tint YOU, yang mau skin tint medium coverage ringan dan di bawah 100.000, bisa cobain ini. Dia kayak ada bau mirip melati, tapi kalau nggak keberatan sama fragrance sedikit, kepoin aja. Concealer MOP, bagus buat yang suka concealer medium to high coverage yang beneran nutup, tipe creamy, pastiin base-nya lembab biar nggak gampang keriting. Loose powder pink flash bedak tabur budget friendly. Ukurannya kecil, isinya cukup dikit tapi ya, wajar lah karena harganya under 30.000. Cukup halus dan nggak ada komplain waktu pakainya. Pause, ini gue lupa mention ulang powder foundation Dirmi. Buat yang pengen makeup satset-satset dia bagus kok. Coveragenya cukup banget buat daily. Karena tipe powder, efek blurringnya juga bagus. Ini jarang gue pakai karena salah shade aja. Brow pencil Focallure, easy to use dan pemula friendly. Nggak lembek tapi nggak keras. Suka. Harganya termasuk affordable menurut gue. Pantas dikepoin. Dua eyeshadow lucu. Si ungu dari Shudela ini dulu gue beli dari Kak Kevi yang sekarang jadi awesome. Tapi di deskripsi ada kok link beli online-nya. Buat penyuka warna ungu, nggak ada salahnya punya satu companion palette. Pigment buildable dan hasilnya halus di kulit. Shimmernya juga sparkly yang cakep, nggak chunky. Yang bulu-bulu dari Goo Goo Tails ini multifungsi karena ada eyeshadow dan blush. Warnanya pink daily banget. Paling notice dari gue blushnya cukup terang ya dan agak powdery. Kalau skin tone lo sama kayak gue, ambil sisi pinknya aja. Eyeshadownya bagus, again, no complaint. Eyeliner duo Neria Dream. Dua sisinya sama-sama kepake, bisa buat pemula belajar eyeliner atau yang udah biasa pakai biar lebih satset. Kedua sisinya sama-sama pigmented dan easy to use. Recommended. Maskara Bare & Bliss di bulu mata turun dan lurus gue, dia berhasil ngangkat dan cukup tahan lama seharian.
Yang ungu ini lengthening dan lebih ke lentik, kalau yang pink volumizing. Jadi balik lagi ke preferensi lo aja pilih yang mana. Contour palette Judy Doll. Bosen nggak lo gue pakai ini terus? Pigment buildable, super multifungsi karena ada highlight matte dan shimmery juga. Setting spray Dazzle Me ini udah gue pakai di berbagai acara dan emang bantu makeup lebih tahan lama. Buat yang nyari setting spray under 50.000, dia pilihan bagus. Nggak tahu kalau versi yang matte, belum coba. Lip Duo Gogotels, lipis super gemes harga under 50.000. Menurut gue worth it sih, packaging lucu, udah dapet 2 lipis juga. Pilihan warnanya juga wearable dan kalem. Mau bilang don't judge the makeup by its packaging, tapi kemasan juga termasuk daya jual produk ya. Gue sih kalau ada makeup bagus packaging estetik, kenapa enggak? As always, produknya gue list dengan nama shade dan link di deskripsi. Kalau kalian kepo dan pengen punya juga, bisa cek di sana ya. And that's the video for today. Kalau kalian punya permintaan topik makeup yang pengen gue bahas, komen aja di bawah. Jangan lupa tinggalkan jejak biar videonya dibaca algoritma dan bisa ditemukan lebih banyak orang. Cek juga TikTok dan Instagram gue di @tobinggar. Thank you so much for watching. See you next time. Dadah. Bye.